Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades di seluruh Indonesia lantaran pandemi virus corona. Keputusan ini berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang bersikeras tetap melanjutkan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah. Tito Karnavian mengatakan setidaknya agenda 3.000 Pilkades di Indonesia ditunda di tengah wabah COVID-19 ini. Penundaan dilakukan karena pemerintah tidak bisa mengontrol jalannya Pilkades di tengah pandemi. Tito mengatakan dengan kewenangannya sebagai Mendagri, dia sudah mengirimkan surat edaran dan memerintahkan kepada seluruh bupati untuk menunda pelaksanaan Pilkades. Menurut Tito, Pilkades ini akan ditunda sampai pelaksanaan Pilkada tahun ini selesai. Jika alasan Pilkades ini ditunda karena pemerintah tidak mampu untuk mengontrol pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi COVID-19, lalu kenapa pelaksanaan Pilkada di 270 daerah tetap dipaksakan? Padahal potensi terhadap penularan COVID-19 dengan berbagai tahapan Pilkada ini sangat besar. Apa bedanya pelaksanaan Pilkada dan Pilkades terhadap bahaya penyebaran COVID-19? Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, berbeda dengan keputusan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menunda pelaksanaan Pilkades pemilihan kepala desa, ini Istana sudah memberikan restu bahwa Pilkada pemilihan kepala daerah secara serentak lanjut saja sesuai dengan jadwal 9 Desember 2020. Walaupun banyak suara, banyak pendapat dari berbagai kalangan yang menginginkan dan juga memberikan saran dan juga catatan bahwa sebaiknya Pilkada ini ditunda pelaksanaannya. Pertimbangannya adalah kasus COVID di tanah air yang merebak, yang meningkat begitu tajam, dan juga kalau melihat kemarin tahapan-tahapan dari Pilkada termasuk adalah proses pendaftaran, ini banyak sekali calon pemilih ataupun juga calon peserta yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Mas Adi Prayitno sudah bersama kita di sini. Mas Adi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Senang bisa melihat Mas Adi sehat di sini. Biasa saya selalu membaca tulisannya saja. Kemudian juga nanti kita akan terhubung dengan para narasumber lainnya, ada Bang Nasir Jamil dan juga ada Bang Arteria Dahlan. Tapi mungkin Mas Adi bisa berikan pandangan, Pilkadesnya lanjut, Pilkadanya enggak. Pilkades ini kemudian pertimbangannya dari Mendagri adalah karena pemerintah ini tidak bisa melakukan pengawasan kontrol yang lebih maksimal kalau Pilkades, sedangkan Pilkada bisa. Mas Adi melihatnya seperti apa? Ya, saya kira pemerintah juga perlu menjelaskan alasan kenapa Pilkada tetap lanjut ya. Kalau ada 1001 alasan untuk melanjutkan Pilkada, tentu juga harus ada alasan kenapa tidak ada penundaan untuk Pilkada. Kan begitu mestinya. Yang ditangkap oleh publik kan secara normatif kenapa Pilkada ini lanjut, karena untuk menyelamatkan suksesi kepemimpinan. Yang kedua tentu kalau kita melihat dari jauh ini sebagai upaya untuk menstimulus ekonomi sebenarnya. Sehingga kita terhindar dari resesi, karena dengan Pilkada di 270 wilayah, ini denyut-denyut ekonomi akan bergerak di berbagai tempat, Putri. Sehingga daya beli masyarakat minimal 3-4 bulan ke depan ini aman. Karena teori dari pertumbuhan ekonomi itu adalah hampir 51% itu terdapat pada daya beli masyarakat. Pilkada secara tidak langsung ini mendistribusikan uang ke berbagai banyak orang, tim sukses, relawan, masyarakat, kemudian toko-toko konveksi, logistik, atribut, dan lain-lain. Saya sih menangkapnya ini lebih pada motif ekonomi, sehingga di berbagai daerah denyut ekonomi ini tetap hidup sekalipun saat ini sedang terjadi corona ya. Denyut ekonomi tetap hidup walaupun Mas nanti mungkin berbagai macam kegiatan ini dibatasi, tidak seperti biasanya. Betul. Tidak ada pengumpulan massa yang banyak. Mungkin kalau kemarin juga sempat kami bahas di sini masalah konser ini mungkin juga akan dilaksanakan secara daring dan berbagai macam hal lainnya itu akan diutamakan untuk pelaksanaannya adalah secara daring atau online. Kalau saya kan mazhabnya mazhab yang ingin Pilkada ini ditunda. Alasannya sederhana. Kita tentu tidak mau mempertaruhkan soal keselamatan dan kehidupan masyarakat. Andai bisa dibuat judul sinetron Pilkada kali ini seperti Pilkada yang tidak dirindukan, Pilkada yang tidak dinantikan, atau Pilkada yang membawa bencana. Karena sejak pendaftaran kemarin sudah begitu banyak
peserta, kandidat, dan relawan yang juga terkena ya, Put. Yang kedua, kenapa misalnya ada penundaan? Secara kualitas demokrasi, ini tidak akan ada artinya visi misi kampanye, penyampaian ide besar tentang kandidat tidak akan maksimal. Daring, jangan bayangkan semua orang itu tinggal di Jakarta. Mereka punya mereka punya smartphone. Di daerah-daerah itu masih banyak yang stupid phone. Handphonenya nggak canggih gitu, Betul. belum ada internet dan lain-lain. Bagaimana cara menyerap visi misi kampanye yang melalui daring itu? Baik. Gampanglah dipatahkan argumennya. Baik. Tapi yang paling penting di atas segala-galanya adalah bagaimana menyelamatkan kesehatan Baik. masyarakat di atas segala-galanya. Apa susahnya di bulan Februari 2021 itu ada PLT kok? Kan enak jadinya. Pemerintah bisa menginstruksikan semua kebijakan politiknya terhadap PLT-PLT Baik. itu. Ya. Katanya sih kalau pilkada langsung ada legitimasi yang kuat dari masyarakat. Anies di Jakarta bikin PSBB ketat, diprotes. Dan Baik, berbeda baik. dengan pemerintah, sama Ya. saja. Baik, nanti kita lanjutkan Mas Adi, karena kita juga ingin mendengarkan pendapat dari Bang Nasir Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Nasir Jamil. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Putri. Baik, Bang Nasir, ini kan di sebelah saya ada Mas Adi. Mas Adi berkata bahwa ini pilkada yang tidak dirindukan. Bang Nasir mungkin punya pandangan tersendiri. Ketika kemudian Istana memberikan restu, pemerintah menginginkan pilkada ini berjalan tepat sesuai waktu 9 Desember. Tapi di sisi lain, masalah pemilihan kepala desa atau pilkades ini kemudian diputuskan untuk ditunda. Iya, jadi memang pilkada tentu bukan sinetron. Yang kedua, ini memang pilihan sulit ya, sebab tahapan sudah berjalan. Dan kemarin juga kami Komisi 2 DPR RI itu sudah menegur keras ya penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun di daerah, ya terkait dengan arak-arakan ya tahap pendaftaran calon, dan itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya, dan kita sudah ingatkan soal itu. Nah, karena itu tadi kami juga rapat dengan Menteri Dalam Negeri, dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP, ya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan salah satu memang kesimpulan yang kami buat itu adalah tetap melanjutkan pilkada ya serentak Desember 2020. Dan tentu dengan catatan yang sangat ketat, ya dengan catatan yang sangat penting terkait bagaimana negara bisa melindungi warganya, melindungi rakyatnya, ya terkait dengan pandemi ini. Nah, karena itu dalam kesimpulan tadi kami menyampaikan beberapa kesimpulan ya terkait misalnya bagaimana masyarakat dilindungi ya kesehatannya, dan juga penyelenggara itu tetap ya profesional. Jadi ada 6 elemen, ada 6 komponen yang memang kita harapkan bisa bersinergi dan berkolaborasi. Bagaimana kemudian kekhawatiran ormas ya, kekhawatiran misalnya tokoh-tokoh masyarakat ya itu bisa dijawab dengan memberikan harapan kepada mereka. Baik. Jadi memang ini bukan pilihan yang mudah ya bagi penyelenggara pemilu ya terkait bagaimana kemudian mereka bisa menyelamatkan warga negara, terutama daerah-daerah atau warga-warga yang ada di daerah-daerah di mana pilkada digelar di daerah tersebut. Baik Bang Nasir, kami mengerti bahwa ini bukan pilihan yang mudah, tapi sebelum nanti kita dengarkan bagaimana keterangan Perludem, mungkin Bang Nasir kami ingin sekali mengetahui tadi hasil rapat dengan pendapat dengan berbagai pihak yang disebutkan oleh Bang Nasir. Keputusan akhirnya adalah bahwa memang pilkada secara langsung ini tetap tidak berubah formatnya, tetap masyarakat datang langsung ke dalam tempat bilik pemilihan, ataukah ada perubahan lagi nantinya untuk menyesuaikan hal ini? Banyak perubahan yang kita minta ya, soal keamanan dan perlindungan. Jadi soal TPS, jumlah orang dalam TPS, bagaimana situasi di TPS, bagaimana kemudian physical distancing dan social distancing tetap dilakukan, kemudian melarang misalnya kampanye konvoy, kemudian mengumpulkan massa, kerumunan massa dan sebagainya. Jadi memang dengan protokol kesehatan yang benar-benar ketat. Artinya ada sanksi ya, hukum yang tegas, bahkan bisa didiskualifikasi ya ketika misalnya ada pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan tersebut. Baik, nanti kita akan lanjutkan, kita akan dengarkan bagaimana pendapat dan juga tanggapan dari Perludem. Ada Ibu Khairunisa dan juga nanti ada Bang Arteria Dahlan yang akan bergabung dalam diskusi kali ini. Kami segera kembali.